Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rohma dengan NIM 551240005 dari jurusan D3 Akuntansi kelas 3B1 Praktikum Excel. Oke teman-teman, di sini Mila mau bagi tutorial masukin rumus di Excel yang udah pernah Mila pelajarin selama praktikum. Di sini tuh rumusnya ada sum, ada max, ada min, ada average, ada count, ada lookup, VLOOKUP, sama if, teman-teman yang Mila tahu. Oke. Cuman segitu yang Mila tahu, dan di sini Mila mau ngasih tutorialnya buat teman-teman cara masukinnya. Nah, di sini kita kan mau nyari nama jabatan ya, teman-teman. Jabatan itu kita pakai rumusnya rumus if, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sama dengan pencet if ini, teman-teman. Terus kita tambahin mid, teman-teman. Karena apa? Biar kedeteksi aja gitu. Ya, mid. Terus pencet yang ini. Pencet kode, teman-teman. Terus nantinya kita pencet titik koma. Nama jabatan. Nama jabatan itu mana, teman-teman? Nih, nama jabatan itu kodenya 1. 1 itu CEO. Kalau 2 itu CFO, dan yang 3 itu CMO. Nah, di sini kan kode 1 itu ada di tengah-tengah ya, teman-teman. Kita hitungnya dari depan. Ini kan Z ini 1, 2, 3. Nah, kita di sini tulis 3, teman-teman. 3, titik koma lagi. Terus pencet 1, teman-teman. Ya, tutup kurung. Habis itu sama dengan lagi, teman-teman. Nah, kita kasih kutip. Habis itu ketik 1 lagi, kutip lagi, titik koma, terus kutip lagi. Nah, angka 1 ini apa namanya, teman-teman? Kita tulis di sini namanya. Namanya itu CO. Tutup lagi, kutip lagi, teman-teman. Nah, kan ini udah. Ini juga udah ada hasilnya, teman-teman. Tapi karena kan kita bukan cuman bukan cuma nama 1 jabatan, tapi ada 3 jabatan. Jadi, di sini kita if lagi, teman-teman. If, kayak tadi, ditambah mid lagi. Terus kayak tadi lagi, teman-teman, pencet ini, titik koma, terus 3, titik koma, sama lagi kayak tadi, 1. 1 itu, 1 itu dari mana ya? Lupa. 1 itu kalau nggak salah ini. Pokoknya ini deh. Iya, 1. 1. Iya, kayaknya, teman-teman. Terus tutup kurung. Sama dengan lagi kayak tadi. Kutip 2, kutip lagi, titik koma. Nah, kode 2 itu CFO, teman-teman. CFO. Salah. Kita harusnya pakai kutip lagi, CFO, kutip lagi. Kayak tadi lagi, teman-teman. Titik koma. Kita tambah if lagi, teman-teman. Kayak yang pertama. If. Terus made. Nah, made. Terus ditambah yang tadi
titik koma lagi, 3,1 tutup kurung. Nah, kalau udah sama dengan lagi kayak tadi, titik kutip, 3, kutip lagi. Ini kalau langsung juga bisa deh kalau nggak salah teman-teman. Iya bisa. Kalau begini susah, ini aja teman-teman. Dari CFO ini sama dengan langsung CMO yang kode 3 teman-teman. Tapi pakai kutip dulu. CMO. Oke. Dah. Terus itu tutup kurung. Tutup kurung. Kalau tutup kurungnya udah hitam, itu udah pasti bisa di enter teman-teman. Nah, ini dah teman-teman. Nah, ini kan di kode 1 itu CIO, ini CIO. Dan kode 2 nanti lihat di sini teman-teman. Kita tinggal tarik aja teman-teman ke bawah. Nah, ini kode 2 CFO, itu benar. Yang kode 3-nya CMO, benar juga teman-teman. Nah, kalau udah kita nyari status teman-teman. Nih. Nah, status juga masih sama pakai rumus if teman-teman. Nah, sama kayak tadi lagi ya. Sama dengan if dalam kurung right, tambahin right ya teman-teman. Ini tuh karena apa ya? Lupa. Pokoknya right itu biar kita tahu yang mananya. Tambahin pencet yang ini teman-teman. Titik koma lagi. Karena kita mau ngambilnya status itu diambil satu karakter dari terakhir, teman-teman. Kalau yang tadi kan dari awal kalau kode. Nah, kalau status ini dari akhir. Nah, akhir ini kan di angka lagi. Di kode ininya itu M. M itu kan menunjukkan status merit atau menikah. Nah, M ini ada di satu dari belakang teman-teman. Berarti kita di sini simpennya 1. Tutup kurung sama dengan kutip M, kutip lagi, titik koma, kutip lagi, merit. Teman-teman. Kutip lagi, terus titik koma lagi, kutip lagi, langsung single aja teman-teman. Single. Oke, gitu teman-teman. Bentar ya. Kalau udah, kita tutup. Nah, tutupnya udah langsung hitam kan teman-teman, berarti udah. Kita langsung enter. Nah, di sini merit teman-teman. Tapi aku meritnya pengen ini, nggak mau gede-gede. Merit sama single. Nah, gini teman-teman. Nah, statusnya begini teman-teman. Nah, ini kan M tuh kode di belakang M jadi merit. Kalau yang S dia jadi single nih. Tuh, single teman-teman. Nah, sekarang kita mau nyari mobil dinasnya nih teman-teman. Nah, ini mobil dinas semua mobil dinas ini. Kita mobil dinas itu pakai rumusnya VLOOKUP teman-teman. Pakai rumus VLOOKUP. Karena ini ke bawah nanti kita pakainya yang left itu left. Terus kalau yang ke samping itu pakainya right kalau nggak salah teman-teman. Right atau left tapi itunya lookup bukan VLOOKUP. Karena ini ke bawah kita pakainya VLOOKUP teman-teman. Nah, kita pencet lagi. Sama dengan VLOOKUP.
VLOOKUP, terus left, nah left, terus kita pilih yang ini, benar nggak sih? Iya, kita pilih kode, terus kode, karena mobil dinas ini urutan di sininya di 1 gitu loh. Iya, 1 karena Z ini 1 jadi ininya titik koma 1 tutup kurung teman-teman. Terus titik koma lagi. Habis itu tabel array-nya ini teman-teman. Ini. Nah, kalau udah kita kunci, langsung kunci aja teman-teman. Soalnya kuncinya pakai rumus Fn F4. Ya. Kalau udah Fn F4, kita ini benar gak sih? Coba bentar teman-teman. Nah, benar. Fn F4, bis itu titik koma lagi teman-teman. Kolom indeksnya ada di kolom berapa yang nama mobil? Ini kan kolom 1, ini kolom 2. Jadi kita pakai yang di kolom 2. Ini kolom 2, terus sama dengan titik koma, kita pencet yang false ya teman-teman. Habis itu tutup kurung deh. Kita enter. Nah, ini kan yang kode Z, nama mobilnya Toyota Alphard. Berarti benar kan teman-teman? Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, udah. Nah, kalau yang U itu Mercedes. Terus kalau yang O itu dia BMW. Nah, kalau yang P itu dia Lexus. Nah, di sini kita mau nyari gaji pokok. Gaji pokok juga sama, teman-teman. Gaji pokok itu pakai rumusnya VLOOKUP juga. Kayak tadi. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, terus left, terus pencet yang ini, titik koma, 1, tutup kurung, titik koma lagi, kita pencet yang tabel array ini. Oke, udah. Kalau udah kita kunci kayak tadi teman-teman. Kunci yang tabel array-nya aja. Pakai Fn F4. Habis itu kita titik koma lagi. Nah, kalau udah titik koma lagi, kita kolom indeksnya. Nah, tadi kan kalau yang di mobil dinas, kolom indeksnya ada di 2, yang kedua. Nah, kalau gaji pokok itu ada di ketiga, teman-teman. Berarti kolom indeksnya 3, titik koma, false, habis itu tutup kurung, teman-teman. Nah, habis tutup kurung kita enter. Nah, di sini gaji pokoknya 250 juta sama, teman-teman. Kita tarik ya. Nah, ini udah sama teman-teman. Terus kalau mau hitung jumlah anak itu dari kurang yakin benar apa enggaknya. Tapi yang aku dapat rumusnya itu begini teman-teman. Pakai rumus if. Sama dengan if, habis itu merit, pencet yang merit, sama dengan, pakai sama dengan ya teman-teman, ini apa sih, kutip, terus merit, kutip lagi, titik koma, 2, koma 0. 2 ke 0 ya, karena 2 ke 0 itu dari 2 anak ke 0 kalau yang single. Dan kita tutup kurung. Habis itu enter. Kita tinggal
tarik. Nah, ini udah teman-teman. Nggak tahu benar enggaknya, cuman yang Mila dapat ini ya teman-teman. Kalau tunjangan anak kita pakai rumus, bentar, pakai if lagi teman-teman. Tunjangan anak pakai if lagi, dan rumusnya itu sama dengan if tambahin n. Nah, terus pencet yang merit. Iya. Pencet yang merit sama dengan kayak tadi, titik kutip merit. Kutip lagi. Dengan sama dengan terus pencet ini ya teman-teman. Yang ini. Bukan ini, tapi sebelahnya. Ya, yang ini. Terus kurang lebih dari 0, tutup kurung, terus titik koma 25.000. Dari mana dapat 25.000? Dari sini teman-teman. Dari sini. Kalau yang nikah itu 25.000 dan kalau yang nggak punya anak itu 0. Ini terus titik koma 0, tutup kurung. Udah teman-teman. Enter. Dan tunjangan anaknya itu 25.000 teman-teman. Nah, kalau udah kita ngitung total gaji. Aku nggak perlu ini lagi ya. Bentar. Ini total gaji kita sama dengan 250 juta ditambah sama 25.000. Hasilnya ini teman. Kalau total gaji itu tinggal tarik. Nah, ini udah ada hasilnya, sebuah tepuk tangan. Oke, lanjut ke total seluruh gaji. Itu kita pakai rumus SUM ya teman-teman. SUM sama dengan SUM. SUM tarik dari total gaji yang atas sampai total gaji bawah, langsung enter. Nah, kalau yang gaji terbesar itu dia pakai sama dengan pakai rumus max, tarik dari atas ke bawah kayak tadi, terus enter. Nah, kalau gaji rata-rata itu sama dengan min. Min, teman. Nah, min tarik dari atas ke bawah, habis itu enter. Kalau gaji rata-rata itu rata-rata pakai rumusnya average kalau nggak salah teman-teman. Ini average. Nih, tarik lagi dari atas ke bawah, enter. Terus jumlah data kita pakai rumus count ya. Count dari atas ke bawah. Oke, udah. Segini teman-teman. Ini udah selesai. Tutorialnya segini aja yang Mila tahu dan Mila pahamin. Mungkin kalau ada yang salah, maaf ya teman-teman, karena Mila juga masih belajar. Dan perlu diingat teman-teman. Nah, di sini Mila ilangin lagi. Di rumus jabatan itu ada if, pakai rumus if. Kalau status juga sama, pakai if. Dan kalau
Di mobil dinas pakainya VLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena dia tabel bantunya dari atas ke bawah, teman-teman. Dan kalau tabel bantunya dari samping ke samping, dari misal ini nih ada 1, 2, 3. Nah, kesininya panjang gitu, teman-teman. Nah, itu pakainya HLOOKUP. Karena ini ke bawah, jadinya kita pakai VLOOKUP, teman-teman. Nah, kalau gaji pokok kita pakai VLOOKUP juga, karena sama kayak yang mobil dinas, cuma bedanya di bagian ini, teman-teman. Di bagian kolom indeksnya. Ada di kolom ketiga. Nah, kalau di jumlah anak, itu pakai rumus if. Ini nggak tahu bener gaknya, soalnya Mila juga masih belajar juga. Nah, kalau tunjangan anak, itu pakai if juga, dan kalau total gaji ini. Dan rumus total seluruh gaji itu pakai sum, dan kalau gaji terbesar itu pakainya max, kalau gaji terendah itu pakainya min, terus kalau rata-rata pakainya average, dan kalau jumlah data itu pakainya count. Ya teman-teman, segitu aja, cukup dan terima kasih. Kita namain dulu, bentar. Ya teman-teman, cukup sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan rumus-rumus Excel. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gibran atas praktikumnya. Kak, jangan lupa itu nama kucing. Bye-bye teman-teman.